Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira Zahra Fadila, absen 38, ingin mempresentasikan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok dimulai dari penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda yaitu Soekarni, Wikana, dan Khairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 WIB. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta serta Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan. Selanjutnya ada rumusan teks proklamasi. Rombongan Soekarno-Hatta tiba di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 23.00 WIB. Setelah itu Hatta meminta Ahmad Subarjo untuk menelpon Hotel Des Indo untuk tempat diadakan rapat, tetapi ditolak karena sudah hampir pukul 24.00 WIB. Berdasarkan izin dari Jepang, kegiatan dapat dilaksanakan sebelum pukul 22.00 WIB. Melalui Ahmad Subarjo, Laksamana Tadashi Maeda menawarkan rumahnya di Miyokodori, sekarang Jalan Imam Bonjol, 01, Jakarta, sebagai tempat yang aman untuk menyusun naskah proklamasi kemerdekaan. Pada jam 23.30, Ir Soekarno dan Deras Muhammad Hatta serta sejumlah anggota PPKI dan golongan pemuda telah berkumpul di rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan teks proklamasi. Selanjutnya ada tokoh-tokoh yang merumuskan proklamasi. Yang pertama, Soekarno yang memegang pena dan kertas, kemudian nulis naskahnya. 2. Ahmad Subarjo menyampaikan kalimat pertama yang berbunyi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." 3. Muhammad Hatta menyampaikan kalimat kedua yang berbunyi, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya." Tepat pada pukul 10 pagi, Ir Soekarno dengan didampingi Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Ir Soekarno, kemudian dilakukan pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih oleh pemuda Suhut dan mantan Kokando Latif Hedra Didingrat, dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman. Pengibaran bendera ini disaksikan oleh segenap yang hadir antara lain Mr. Latuharhari, Suwirjo, Ibu Fatmawati, Soekarni, Dr. Samsi, Enya Timurti, Mr. Prigodingdo, dan Mr. Sujono. Peristiwa proklamasi ini merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam menentang penjajahan yang dilakukan dengan tekad yang bulat dan keyakinan untuk berdasarkan cita-cita bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang telah dilakukan merupakan lambang lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa dan negara yang merdeka, baik secara de facto maupun de jure. Kemerdekaan yang diperoleh dengan perjuangan yang sangat panjang tersebut harus diteruskan oleh generasi penerus bangsa untuk memajukan bangsa. Proses penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berita proklamasi yang telah meluas di Jakarta segera disebarluaskan ke seluruh wilayah Indonesia, bahkan ke seluruh forum dunia. Penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan tersebut melalui sarana-sarana berikut, yaitu kantor berita Domei, radio, kawat telepon, surat kabar atau pers, anggota PPKI dari daerah, atau sarana
sikap rakyat di berbagai daerah, kemerdekaan yang telah diperjuangkan selama berabad-abad, akhirnya terwujud juga. Tidak sedikit pengorbanan yang diberikan bangsa Indonesia selama memperjuangkan kemerdekaannya. Harta, benda, keringat, air mata, bahkan nyawa ribuan jiwa telah menjadi korban dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh karena pengorbanan yang sangat besar itu, tentu saja berita proklamasi disambut di berbagai daerah dengan gagap gembira sekaligus mengharukan. Mereka pun berjanji akan mempertahankan kemerdekaan tersebut meskipun jiwa raga menjadi taruhan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.